Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan tetap semangat serta ikhlas menjalani tugas daring ini dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali pagi ini, kita akan membahas pertemuan kedua mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti minggu lalu, kita akan membahas atau meneruskan tentang meyakini kitab-kitab Allah SWT dan mencintai Al-Quran oleh Ibu Lia Aprilia Radiasanti SPDI. Yang akan kita bahas kali ini yaitu kitab Allah SWT sebagai petunjuk umat manusia, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, perbedaan kitab dan suhuf, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Bisa kalian catat di buku tulis kalian. Yang pertama, kitab Allah SWT sebagai petunjuk umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui para utusannya yaitu Rasulullah dimaksudkan agar dijadikan petunjuk untuk kehidupan manusia dan untuk pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk yang tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya supaya manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang terjamin kemuliaannya. Maksudnya, sejak mulai diturunkan sampai sekarang tetap terjaga isinya, tidak pernah mengalami perubahan baik ditambahi atau dikurangi. Dalam sejarah tercatat bahwa diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW, seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, ditinjau dari masa turunnya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu dinamakan surat Makkiyah. Kalau sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Kemudian ini perbedaan kitab dan suhuf. Kitab artinya merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihannya untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Sedangkan suhuf artinya merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ini persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Persamaannya, keduanya sama-sama firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Sedangkan perbedaannya, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kemudian kita lanjut ke nama-nama nabi penerima suhuf. Siapa saja? Yaitu Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf, Nabi Sidz 50 suhuf, Nabi Idris 10 suhuf. Kemudian di sini yang terakhir hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah SWT kepada para hamba dan makhluknya. 5. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk memberi petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Kemudian yang terakhir, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa japri melalui WA Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.